Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadiwijaya. Saya sudah lama banget rasanya nggak upload video di channel ini. Memang sudah lebih dari 2 minggu saya nggak upload. Karena awalnya tuh cuman pengen libur lebaran aja. Jadi sebelum lebaran saya pengen istirahat sampai sudah lebaran. Karena capek juga, saya harus bekerja dengan pekerjaan saya sendiri, dengan bisnis saya sendiri. Kemudian juga saya harus riset materi, kemudian syuting videonya, editing video, promosiin, dan sampai balesin komentar. Kalau teman-teman lihat di kolom komentar tuh saya sendiri yang bales. Jadi saya pengen istirahat dulu sebelum dan sesudah lebaran. Tetapi ketika saya pengen buat video lagi, kameranya jatuh. Dan dia jatuhnya ke dalam air gitu loh. Jadi saya perlu waktu gitu kan untuk bisa upload video lagi. Nah, sebenarnya ada banyak banget nih yang ingin saya bahas, itu dari mulai pergerakan harga BTC, kemudian juga kripto secara general, berita-berita umumnya ya. Kemudian juga Maze of Dollar Nia, sebuah game metaverse yang saya tunggu-tunggu, yang saya coba ingin seriusin gitu bahasanya, tapi mengecewakan. Buat saya pribadi sih mengecewakan, tapi tetap saya pegang aja dulu karena udah tanggung juga gitu kan. Terus juga ada tragedi dari Terra. Nah, tragedi Terra ini yang mau kita bahas sekarang ya. Tapi gini, kita nggak akan bahas jauh ke belakang karena sudah banyak banget yang bahas. Itu akan ngebuat video ini jadi basi, jadi materinya tuh kayak diulang lagi gitu kan. Nah, kita akan coba bahas dari sisi lainnya. Sebelumnya saya pernah bahas di salah satu video saya mengatakan bahwa TVL dari Terra itu terbesar kedua di bawah Ethereum, di atas yang lainnya. TVL terbesar loh, yang artinya tuh jumlahnya besar banget. Dan sekarang kita tahu seperti apa? Ya, hampir nggak bernilai. Token Lunanya juga itu dia sempat, bahkan sekarang ketika video dibuat kalau nggak salah tuh di harga Rp2, dari sekitar $88 atau sekitar 1,2 juta ke Rp2. Nyesek banget cuy, gila, itu nyakitin. Oke. Tapi ini harus jadi pelajaran sama kita. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita balik sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Rumor ini kan dari BlackRock, Citadel, dan Gemini. 3 bandar lah, saya lebih suka menyebutnya bandar daripada whale karena paus gitu aja. Udahlah, bandar aja sih kita prefernya kalau biasa di saham. Ada bandar, dan kripto juga sama, ada bandarnya. Secara teori gini loh, algoritmik dari UST dan Luna itu kan saling berhubungan. Oke? Jadi kita tuh harus membakar Luna jika kita ingin mencetak UST. Misalkan gini, kita mau cetak 1 juta UST, kita harus bakar harus bakar 1 juta, membakar Luna senilai 1 juta. Begitu juga kita ingin mencetak Luna, kita harus membakar sejumlah UST setara Luna yang ingin kita cetak. Nah, ketika itu rumornya si BlackRock, Citadel, dan Gemini itu menjual UST dan BTC secara bersamaan, yang membuat pasak dari UST itu tidak kuat menahannya. Otomatis ketika dia turun, dia harus dipotong dong si UST-nya. Dia akan menciptakan Luna. Nah, ketika Luna supply-nya makin banyak, orang-orang kan semakin panik yang pegang Luna. Ketika orang-orang panik, orang-orang retail ya, pelaku retail itu panik, dia akan semakin menjual. Otomatis harga Lunanya semakin tertekan. Sedangkan Luna itu digunakan sebagai pasak dari UST untuk menstabilkan nilai UST itu tadi. Karena nggak kuat, karena banyak yang money rush, jadi narik duitnya dari sisi UST-nya, kan UST jatuh banget dari 14.500 sampai ke 2.000, bahkan kalau salah sampai 1.000-an. Otomatis orang-orang yang di Luna juga semakin berpikir, gue pegang Luna bahaya nggak nih? Gitu kan, artinya semakin banyak orang yang ngejual, dan harganya pun juga tertekan sampai 99% ya, gila, dalam banget. Nah, di situ bisa kita ambil pelajaran bahwa bandar itu ada, bandar itu nyata. Bandar itu walaupun BlackRock dan Citadel dan Gemini itu sudah membuat apa ya sebutnya ya, membuat pers gitu, apa namanya, kok tiba-tiba ngebuat pers gitu, di bawah dia tuh bukan pelakunya, dialah penyebabnya, tapi bandar itu nyata. Dan apapun yang dilakukan oleh bandar, ketika bandar ngedam, bandar ngejual, itu akan mempengaruhi psikologi dari pelaku retail. Saya pribadi tidak pernah berpikir sebelum-sebelumnya bahwa Terra Labs dengan token UST, stablecoin-nya, kemudian juga ada WON, ada segala macam, dan juga Luna akan seperti sekarang. Karena gini, secara algoritmik mereka sudah benar menurut saya pribadi. Jadi membuat UST disetarakan, pasaknya itu dengan Luna. Jadi kita perlu ngebakar Luna ketika kita ingin mencetak UST. Begitu juga ingin mencetak Luna, membakar UST. Dibuat setara. Tapi
faktanya di lapangan ketika terjadi crash, terjadi rusuh gitu market, ternyata nggak kuat. Oke, jadi gini, walaupun teorinya udah benar, praktek di lapangannya belum tentu bisa sesama dengan teorinya. Kita ketika kita berinvestasi harus selalu memantaunya. Ingat, kejadian ini tuh kalau nggak salah cuma 2-3 hari aja. Bayangin kalau kita lagi nggak mantau, misalkan kita punya USD di stake ditaruh di Anchor Protocol. Itu kan kita dapat return sekitar 20% per tahun. Oke, itu udah aman banget loh sebenarnya sebelumnya. Jadi dia tuh USD, stable coin dolar, nilainya itu selalu diusahakan dipatok setara dengan dolar, kemudian dapat return 20%. Kalau deposito kan mungkin hanya 3% ya kalau di Indonesia, kalau di luar saya nggak tahu. Sekitar 3%, ya jauh banget, untung banget, udah gitu nilainya stabil. Nah, kalau kita nggak mantau itu harga USD dan juga lunanya, bayangin hanya dalam waktu 2-3 hari, jebol, jatuh, hancur. Nah, ini jadi pelajaran untuk kalau kita punya investasi, apapun instrumen investasinya, tetap dipantau, tetap dilihat gitu. Bahkan kalau perlu 6 jam sekali, 12 jam sekali, apalagi kalau di kripto yang nilainya turun naiknya gila banget. Nah, terus ini bisa jadi pelajaran juga. Saya nemu artikel dari CEO Celsius, yaitu Alex Mashinsky. Dia mengatakan bahwa stablecoin itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu stablecoin yang didukung dan diatur penuh oleh pemerintahan setempat. Contohnya tuh kayak USDC dari Circle, kemudian ada TUSD yaitu dari TrueUSD, kemudian juga ada USDP yaitu USD dari Paxos ya, kalau saya yang ngerbitin PaxG juga sama. Nah, bahkan di antaranya itu diatur oleh New York State Department of Financial Service. Jadi itu adalah sebuah standar tertinggi di US. Itu kategori pertama menurut Alex Mashinsky. Kemudian kategori keduanya itu ada stablecoin yang memiliki sebuah aset jaminan. Contohnya itu kayak Tether dari Tether dengan USD-nya, kemudian juga DAI. Nah, kalau Tether itu kan USD-nya itu Tether-nya itu punya aset lain. Jadi memang sih di backup juga oleh dolar, tapi Tether-nya itu punya aset lain dalam bentuk saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Kemudian kalau DAI itu kan dia punya aset lain dalam bentuk Ethereum dan juga BTC setahu saya ya. Kalau yang kripto lain saya lupa deh kalau setidaknya. Tapi gini, di video saya di sini saya sudah bahas tentang Tether dari tahun 2021 apa tahun 2020 itu saya lupa. Pokoknya di sinilah saya cantumin. Di situ saya mengatakan bahwa USD dari Tether itu seperti bom waktu karena dia sulit diaudit, agak susah diaudit, kemudian juga dia terbukti bahwa 1 USD itu hanya sekitar 0,7 dolar gitu, jadi hanya 70%-nya. Kemudian juga ya dia punya terbukti bermasalah dengan beberapa exchange gitu kan. Nah, tapi di sini Alex Mashinsky mengatakan bahwa itu adalah jenis stablecoin yang kedua. Jadi yang paling aman itu menurut Alex Mashinsky yang pertama, yang stablecoin didukung penuh dan diatur penuh oleh pemerintah seperti USDC, kemudian ada TUSD dan juga USDP. Yang kedua tadi ada USD dan DAI. Nah, yang ketiga ini menurut si Alex Mashinsky itu stablecoin seperti USD yang membuat dunianya sendirilah gitu katakanlah, karena dia membuat USD kemudian juga sistem algoritmiknya dengan Luna. Sebenarnya saya pribadi hampir selalu bilang bahwa Luna itu sangat berpotensi di banyak video saya. Kenapa? Karena gini, karena saya berpikir ketika dunia kripto ini, industri kripto ini semakin banyak orang yang mengadopsi, semakin banyak orang yang menggunakan kripto, otomatis akan semakin banyak orang membutuhkan USD. Apalagi pemanfaatan kripto itu sudah sangat global. Bukan hanya kripto aja secara general, jadi kayak di luar negeri itu, contohnya di India itu terjadi namanya dolarisasi, yang berarti mata uang mereka kan rupiah ya, jadi lebih banyak orang menggunakan stablecoin dolar. Nah, sebenarnya dari situ aja kita udah bisa melihat kan potensi dari Luna. Kenapa? Karena semakin banyak orang membutuhkan USD, otomatis semakin banyak Luna yang dibakar. Supaya semakin sedikit orang yang megang Luna tuh nggak mau jual juga. Jadi harganya tuh kalau kita chartnya tuh cenderung naik, dan bahkan saya sendiri FOMO dengan Luna. Tapi ya ini dia, ketika market sudah berbicara, bandar sudah bergerak, pelaku retail panik,
semuanya runtuh. Jadi pantau terus kripto kamu, kripto Anda, kripto teman-teman. Jangan sampai nggak dipantau sebagus apapun. Mau dia itu kayak Cardano, Ethereum, ataupun juga Matic dan lain sebagainya, pantau terus. Jangan berpikir bahwa ketika kita punya kripto, beli dan lupain. Kebanyakan orang kan sistemnya begitu ya, beli dan lupain. Mungkin itu hanya terjadi atau hanya berlaku di Bitcoin, belum tentu terjadi ataupun berlaku di kripto lainnya, maksudnya di altcoin ataupun juga token lainnya. Sekali lagi, saya tidak pernah berpikir bahwa UST dan Luna itu akan seperti sekarang. Jadi ada yang komentar di kolom komentar saya, dia mengatakan apakah Luna aman, apakah dia sudah diaudit oleh Certic. Saya sempat kaget juga baca itu. Menurut saya, kok masih ada orang yang cukup takut ketika itu ya, nanya tentang keamanan dari Luna. Mungkin yang dia takutin itu waktu itu takutnya rekpol gitu kan, dia nanya udah diaudit Certic belum. Akhirnya saya jawab, saya kasih linknya bahwa ini sudah diaudit oleh Certic dan lain sebagainya. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita. Dia sudah diaudit Certic, dia sudah ada terdaftar di exchange besar seperti Coinbase, kemudian Binance dan lain sebagainya. Itu exchange besar yang sebenarnya bayarnya itu gratis. Jadi kalau mau listing itu gratis asalkan proyeknya bagus. Dan perlu teman-teman ketahui juga, CZ itu mengakui bahwa Binance itu menjadi salah satu investor awalnya Terra. Senilai yang ditaruh sama Binance itu sekitar 3 juta US dollar. Setelah itu muncullah USD. Jadi Binance pun juga bisa dibilang ya kemakan gitu kan, kena getahnya dari proyek Terra ini. Jadi hampir mayoritas orang mungkin saya rasa tidak ada yang pernah berpikir bahwa ketika bandar bergerak, pelaku retail panik, jadi penarikan duit gila-gilaan dari bentuk USD-nya, semuanya jatuh. Jadi pelajaran sekali lagi, jangan menggampangkan, jangan berpikir bahwa beli dan lupakan, tapi beli, pantau. Jangan risaukan harganya, tapi pantau nih, ada berita apa, ada sesuatu yang bahaya nggak, dipantau terus. Kemudian kalau kita lihat juga ya, kalau kita balik sedikit ke si BlackRock-nya, BlackRock juga rumornya dia itu adalah salah satu investor dari perusahaan Circle. Perusahaan Circle itu perusahaan yang menerbitkan USDC. USDC itu didukung dan diatur penuh oleh pemerintah setempat. Oke, jadi ini mungkin juga bisa jadi sebagai bentuk persaingan. Kenapa? Ya kalau USDC dipakai, otomatis pemerintahnya itu lebih bisa mengaturnya, lebih bisa mengelolanya. Karena semakin banyak dolar di luar gitu kan, sama aja toh kan 1:1. Semakin banyak dolar di luar itu akan berpengaruh pada perekonomian negara itu sendiri. Terutama khususnya di sini kita bahasa US ya, Amerikanya. Jadi akan berpengaruh pada nilai inflasi dan juga deflasinya. Ya maksudnya kalau misalkan The Fed sekarang lagi pengen menekan inflasi kan juga harus diatur dong, nggak mungkin sembarangan. Nah itu makanya mereka tuh kayak lebih condong udah lalu USDC aja atau TUSD atau USDP gitu kan. Jadi yang pokoknya yang lebih diatur sama mereka. Itu kan juga udah banyak banget beritanya di mana-mana bahwa SEC itu pengen mengatur stablecoin itu dari tahun 2021 awal kalau nggak salah. SEC tuh pengen banget ngatur stablecoin, makanya harus lebih hati-hati. Di video ini saya sudah sempat bahas. Kemudian apalagi ya, saya rasa itu aja video kali ini, bahwa ini harus jadi pelajaran. Jangan pernah berpikir ada satu kripto yang aman, termasuk BTC juga nggak aman. Dari apa? Ya dari segi harganya aja sih kita ngomong. Lagi pula juga bukan mustahil bandar yang besar yang punya BTC besar itu bisa ngedam, dan ketika dia ngedam, retail panik, harga akan semakin merosot. Dan perlu diingat bahwa halving salah satu metode atau salah satu hal yang membuat BTC bull run naik cepat gitu ya, dia lari kenaikannya itu 4 tahun sekali, dan mungkin akan terjadi sekitar tahun 2024. Artinya masih sekitar 2 tahun lagi loh. Jadi saya percaya bahwa bear market itu ada, sideways itu ada. Kita harus hati-hati aja, jangan gampang FOMO dengan kripto-kripto lainnya, apalagi kripto-kripto yang belum cukup jelas. Kalau kita bisa technical analysis ya oke lah gitu kan, technical analysis untuk time frame harian, jadi intraday ataupun juga mau scalping yang selesai transaksi dalam waktu 1 hari gitu, beli dan jualnya oke lah. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa technical analysis, kita hanya ikutin tren, mending kalau kita ikutin tren dari awal. Tapi kalau kita mengikutin tren dari udah di atas trennya, ya kita akan dari pucuk nyangkut dan bikin stres gitu. Jadi saran saya,
pelajari technical analysis kalau emang pengen trading dalam waktu singkat gitu, dalam jangka pendek. Tapi kalau pengen jangka panjang, pelajari proyeknya, tonton terus video-video di channel ini supaya bisa dapat bukan saya nggak bilang bagi-bagi ilmu, dapat informasi lah tentang kripto, terutama dari sisi proyeknya. Jadi kita ngebahas bukan dari harga tapi proyeknya apa sih yang mereka kerjain, mereka tuh fokusnya apa, potensinya gimana. Tapi video di channel ini juga tidak menjamin bahwa akan naik. Ketika saya bilang berpotensi, bukan berarti dia tidak akan bisa turun, tidak bisa jatuh. Luna sangat berpotensi, tapi ya dia jatuh. Kalau masalah harga Luna bisa naik lagi ke awal gitu, walaupun dia mau bikin Luna 2.0, saya sih nggak tahu ya jawabannya. Tapi kalau saya pribadi sih udah selesai gitu. Udah selesai, dan lebih baik kita lihat lagi nanti. Saya nggak mau terlalu atau nggak mau spekulasi lah untuk ayo Luna bakal naik lagi nih. Saya rasa itu cukup berat. Oke. Itu aja video saya kali ini, video pertama saya setelah lebaran, dan semoga kita bisa bagi-bagi informasi lagi ke depannya lebih sering di channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat.